Laga yang pertama, dari Bundesliga Jerman, yaitu laga antara Borussia Mönchengladbach menghadapi Mainz. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Gladbach for setengah dan over under 3. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Gladbach berada di posisi 13 klasemen, sedangkan Mainz berada di posisi 18 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Gladbach dalam performa yang mulai membaik, di mana di laga terakhir sukses meraih kemenangan. Sementara itu Mainz dalam performa yang sangat buruk, di mana menelan kekalahan beruntun di 3 laga terakhir. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Borussia Mönchengladbach. Jadi saya sarankan bermain Borussia Mönchengladbach for setengah dan over 3, dan saya lebih mantap untuk bermain Mönchengladbach for setengah. Dan untuk prediksi skor yaitu 3-2. Laga selanjutnya, dari La Liga Spanyol, yaitu laga antara Athletic Bilbao menghadapi Almeria. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Athletic Bilbao for 1/4 dan over under 2/3/4. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Athletic Bilbao berada di posisi 6 klasemen, sedangkan Almeria berada di posisi 20 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Athletic Bilbao dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan, setelah di 4 laga tak terkalahkan. Sementara itu Almeria dalam performa yang sangat buruk, di mana tidak pernah menang di 5 laga terakhir, dan menelan 3 kekalahan. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Athletic Bilbao. Jadi saya sarankan bermain Athletic Bilbao for 1/4 dan over 2/3/4. Dan saya lebih mantap untuk bermain over 2/3/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 3-1. Laga berikutnya, dari Liga Belgia, yaitu laga antara Sporting Charleroi menghadapi Molenbeek. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Sporting Charleroi for setengah dan over under 2,5. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Sporting Charleroi berada di posisi 14 klasemen, sedangkan Molenbeek berada di posisi 9 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Sporting Charleroi dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan. Sementara itu Molenbeek dalam performa yang kurang baik, di mana tidak pernah menang di 3 laga terakhir, dan menelan 1 kekalahan. Melihat statistik ini, saya tetap yakin untuk menjagokan Sporting Charleroi. Jadi saya sarankan bermain Sporting Charleroi for setengah dan over 2,5. Dan saya lebih mantap untuk bermain over 2,5. Dan untuk prediksi skor yaitu 2-1. Laga selanjutnya, dari Liga Super Turki, yaitu laga antara Adana Demirspor menghadapi Trabzonspor. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Adana Demirspor for setengah dan over under 3. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Adana Demirspor berada di posisi 3 klasemen, sedangkan Trabzonspor berada di posisi 5 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Adana Demirspor dalam performa yang cukup bagus, di mana sukses sapu bersih 2 laga terakhir dengan kemenangan. Sementara itu Trabzonspor dalam performa yang juga cukup baik, di mana di laga terakhir sukses meraih kemenangan. Melihat statistik ini, sepertinya kedua tim sama kuat. Namun saya sedikit lebih menjagokan Trabzonspor. Jadi saya sarankan bermain Trabzonspor tahan setengah dan over 3. Dan saya lebih mantap untuk bermain over 3. Dan untuk prediksi skor yaitu 3-0. Dari Liga Italia Divisi 2, yaitu laga antara Brescia menghadapi Feral Pisalo. Untuk pasarannya sendiri yaitu, Brescia for setengah dan over under 2. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Saat ini Brescia berada di posisi 11 klasemen, sedangkan Veras berada di posisi 18 klasemen. Lalu untuk performa kedua tim, di sini kita lihat Brescia dalam performa yang cukup baik, di mana sukses tak terkalahkan di 5 laga terakhir, dan meraih 2 kemenangan. Sementara itu Feral Pisalo dalam performa yang menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan. Melihat statistik ini, saya yakin untuk menjagokan Brescia. Jadi saya sarankan bermain Brescia for 1/4 dan under 2. Dan saya lebih mantap untuk bermain Brescia for 1/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 1-0.